Pemungutan suara pemilu 2024 di Indonesia secara serentak akan berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024. Namun, khusus untuk warga negara Indonesia di luar negeri, pencoblosan sudah dilakukan lebih awal. Seperti di Belgia, di mana pemilu sudah berlangsung pada Sabtu 10 Februari 2024. Baik pemirsa Warta Kota, saya dengan Johanita Ari. Saat ini kita sudah terhubung dengan seorang mahasiswi dari Indonesia bernama Brigita Lintang Nareswari yang akrab disapa dengan Lintang. Hai Lintang. Mari. Baik, Lintang bisa tolong diceritakan suasana pemilu di wilayah Belgium yang Lintang ikuti pada tahun ini. Silakan Lintang. Oke, jadi pada tanggal 10 Februari kemarin, saya sudah memilih presiden serta DPR-nya itu sendiri di KBRI Indonesia yang berletak di Kota Brussels. Nah, pada saat itu tuh situasinya bisa dibilang cukup ramai karena orang-orang yang datang ke KBRI itu sendiri bukan hanya orang-orang yang sah untuk memilih, tetapi juga ada yang bawa anak, keluarga, serta mungkin pasangan yang sudah menikah dengan orang lokal sini. Jadi situasinya orang-orang yang datang ke KBRI itu nggak hanya untuk memilih, tapi juga untuk berkumpul dengan sesama orang Indonesia. Karena pada saat pemilihan tersebut juga diadakan bazar demokrasi yang dimana banyak orang-orang yang menjual makanan Indonesia serta barang-barang Indonesia itu sendiri, sehingga semakin meramaikan suasana itu sendiri. Oke, baik Lintang. Kemudian untuk peserta warga negara Indonesia yang mengikuti pemungutan suara di sana gitu ya. Bagaimana sih antusias mereka selain mereka juga datang? Apakah dari yang Lintang lihat itu kok kayaknya kayak sepi atau mungkin ramai begitu Lintang? Sebenarnya itu sesungguhnya ramai kok, karena bahkan di bazar demokrasi yang ada di dalam ruangan tersebut tuh orang-orang pada desak-desakan, lalu juga di luar gedung kayak semacam di parkiran itu juga orang-orang pada ramai, semua orang saling Hmm. berkumpul dengan teman-temannya, dengan kerabat yang mereka tahu, dan dari situ bisa dilihat sih kalau kita semua juga cukup eh, ikut berpartisipasi aktif dalam pemilu ini dan juga menantikannya, karena orang-orang juga saling mengingatkan satu sama lain untuk ikut memilu, seperti saya dengan teman-teman saya juga saling mengingatkan satu sama lain, dan kita juga berangkat bersama ke KBRI itu sendiri untuk melakukan pemilu. Jadi kita semua cukup menantikan pemilu ini sendiri. Oh baik, berarti antusias di sana tuh sangat apa yang membuat mereka tuh hari yang dinantikan. Sebenarnya begitu ya Lintang ya, karena jadi ajang tempat reuni dan sebagainya begitu ya. Iya, betul sekali. Baik, kemudian gini, Lintang kan waktu itu sempat cerita bahwa Lintang ini adalah sebenarnya pemilih pindahan. Sebenarnya kalau tata cara pemilu di Belgia sendiri itu seperti apa ya Lintang? Oke, jadi aku ini sebelum untuk memilih di Brussels itu aku diperlukan untuk kayak menyampaikan kirim email ke Mm-mm. PPLN Brussels kalau Mm. aku ini akan pindah pilih, karena sebelum aku melakukan pindah pilih itu sendiri aku itu masih terdaftar di Indonesia atau di dekat rumah aku. Jadi aku perlu mengirimkan email ke PPLN Brussels kalau aku akan memilih di Brussels, dan ada beberapa dokumen yang perlu aku kirimkan lewat email. Lalu dari situ akan dijawab oleh PPLN Brussels itu sendiri, dan aku akan mendapatkan semacam kayak surat memilih yang dimana aku sudah terdaftar untuk memilih di TPS di KBRI Brussels ini sendiri. Nah, lalu setelah mendekati hari pemilu sendiri, aku akan mendapatkan surat elektronik lewat WhatsApp yang dimana mengingatkan aku kembali bahwa akan diadakan pemilu, dan juga disebutkan kembali aku akan memilih di TPS berapa. Kira-kira seperti Hmm. itu sih. Baik, kemudian untuk PPLN di Brasil sendiri, apakah mereka merespon dengan sangat cepat ketika ada warga negara yang ingin pindah pindah tempat pemungutan suara? Begitu Lintang. Merespon Iya, dengan cepat bisa kah? dibilang ya mereka bisa meresponnya dengan cukup cepat, karena tidak hanya aku saja, tapi teman-teman aku juga melakukan prosedur ini juga, dan mereka mendapatkan respon yang baik aku rasa. Jadi untuk
prosesnya itu juga tidak begitu dipersulit. Tapi mungkin yang kurang adalah di mana tidak adanya informasi yang Hmm. secara jelas gitu bagaimana untuk melakukannya. Karena aku sendiri dapat dari teman aku sendiri, jadi kalaupun aku tidak bertanya kepada temanku, aku tidak akan mendapatkan informasi bagaimana untuk melakukan pindah pilih itu Oh, sendiri. baik. Oke, baik. Kemudian terkait calon presiden dan calon wakil presiden serta tadi apa DPR ya anggota DPR yang akan dipilih. Sebelumnya Lintang apakah sudah mendapatkan info atau mengenai background dari mereka masing-masing atau justru Lintang mendapatkan info itu dari media sosialnya atau dari tempat lain? Gimana Lintang? Kalau aku sendiri, aku dan teman-teman aku emang suka melakukan nonton bareng gitu untuk debat cawapres dan capres. Jadi kita juga salah satu tolak ukur yang kita lakukan adalah dari debat itu sendiri. Dan sempat waktu itu ada salah satu salah satu kandidat yang juga melakukan kampanye di sini, Hmm. dan aku juga ikut serta, tapi ya itu sebagai salah satu untuk aku melihat opsinya saja. Kira-kira seperti itu sih, untuk bagaimana aku meramaikan dan juga menentukan pilihan untuk presiden dan ya DPR itu sendiri. Baik, artinya tim PPLN di Brasil itu juga terlibat aktif ya dalam mereka merepresentasikan calon presiden dan calon wakil presidennya begitu ya Lintang ya kepada warga negara di sana gitu ya. Iya, mereka sebelum kita memilih juga di luar juga telah Hmm. terpampang dengan jelas bagaimana surat suara yang akan kita dapatkan nanti, sehingga begitu kita memasuki ruang yang berisi TPS itu sendiri tuh nanti kita bisa tahu kira-kira surat suaranya seperti apa dan apa saja calon-calon, nama-nama calon yang akan kita dapatkan nanti di kertas suara. Oke, baik. Kemudian gini, dari pengamatan Lintang selama di lokasi tempat pemungutan suara, kira-kira menurut Lintang, apakah paling banyak di sana itu adalah warga negara Indonesia yang sudah tinggal dan mungkin menikah dengan warga lokal di sana seperti yang tadi Lintang ceritakan, ataukah pelajar atau diaspora ya, atau mungkin turis atau mungkin pelancong yang memang sedang jalan-jalan di Brasil? Gimana Lintang? Kalau dari pengamatan aku sendiri sih mungkin lebih didominasi dengan pelajar serta orang-orang yang sudah lama tinggal di Belgia yang dimana memang sudah berkeluarga di sana. Nah, untuk turis sendiri aku kurang tahu karena aku lebih banyak berbincang pada saat hari pemilihan itu sendiri dengan orang-orang yang sudah aku kenal, dan orang-orang tersebut kalau tidak pelajar mungkin emang orang yang sudah lama tinggal di Belgium. Nah, untuk turis ini sendiri aku sendiri kurang tahu sih. Oke, baik. Kemudian gini, ini kan adalah pengalaman pertama Lintang mengikuti pemungutan suara pertama kali di luar negeri. Bahkan mungkin pengalaman pertama Lintang juga ya dalam ikut kontestasi pemilu pada saat ini ya. Gimana kira-kira Lintang bisa ceritakan nggak antusias Lintang, pengalaman Lintang, apa yang Lintang rasakan? Baik, karena ini merupakan pemilih pertama kali aku memilih, aku juga merasa kayak ini satu momen yang spesial untuk aku karena kesempatan pertama ini sendiri bisa aku lakukan di luar negeri, tapi di saat yang bersamaan aku juga merasa sedikit apa ya, merasa mungkin sedikit iri dengan teman-teman aku yang ada di Indonesia karena mereka bisa kayak merasakannya secara langsung di Indonesia dengan atmosfernya dan juga bisa dengan leluasa gitu apa memahami apa yang terjadi di Indonesia itu sendiri. Sedangkan aku di sini aku mesti lebih aktif untuk mencari dan juga aku lebih harus mengajak teman-teman aku untuk ikut berbincang dan tentang membahas tentang calon-calon kita sendiri. Jadi itu sih yang aku rasakan. Oke, jadi ini jadi pengalaman terbaik sendiri untuk Lintang ya. Pertama kali di luar negeri dan juga pertama kali juga ikut dalam kontestasi Pilpres di tahun ini gitu ya Lintang ya. Oke, Iya. baik. Lintang gini, Lintang kan kemarin sudah memilih paslon terbaik menurut Lintang. Kira-kira harapannya Lintang untuk presiden selanjutnya itu apa? Semoga untuk presiden yang nanti akan terpilih ini dapat menjadi presiden yang terbaik untuk Indonesia dan dapat mengayomi aspirasi masyarakat Indonesia itu sendiri dan tentu saja bagi diaspora Indonesia sehingga dapat menjadi yang terbaik untuk kita semua.
Baik, Lintang, terakhir ya, semoga nanti apa yang Lintang harapkan bisa terwujud nyata di presiden selanjutnya, siapapun itu presiden yang terpilih nanti, gitu ya Lintang. Oke, pertanyaan terakhir Lintang, tadi Iya. kan Lintang cerita tuh yang bagus-bagus ya, tentang antusias warga di sana mengikuti pemilu. Kemudian kalau dari warga lokal, warga lokal di sekitaran situ ya, berarti artinya non warga negara Indonesia pada pemilu yang kita selenggarakan ini, kira-kira respon mereka seperti apa? Lintang bisa lihat nggak? Hmm, kalau untuk respon itu sendiri aku kurang tahu sih, karena aku sebenarnya kan aku cuma cerita kepada teman-teman dekat aku yang internasional, dan mereka juga kayak juga cukup penasaran sih kira-kira bagaimana pemilu di Indonesia itu sendiri dan bagaimana Hmm. calon-calonnya, sehingga itu lebih untuk kayak perbincangan aku sendiri dengan teman-teman aku, bagaimana untuk kayak membandingkan proses pemilu ataupun dengan calon-calonnya di negara Indonesia sendiri dengan negara teman-teman aku lainnya, seperti itu sih. Oke, berarti ada pembicaraan ya mengenai hal tersebut ya Lintang ya. Terakhir Lintang, Iya apa sih. sih kendalanya sepanjang pelaksanaan pencoblosan di KBRI Brasil itu? Ada kendala nggak kira-kira? Kalau untuk kendala mungkin ada sedikit kebingungan, karena kan prosesnya adalah pertama kita melakukan registrasi ulang, lalu dari registrasi ulang tersebut kita menunggu di TPS masing-masing. Nah, di Braswatu sendiri ada 3 TPS. Mhm. Nah, pada saat untuk menunggu hingga nama kita terpanggil di TPS masing-masing, ada sedikit kebingungan yang dimana kita harus menunggu, dan antrinya juga bisa dibilang kita harus menunggu sekitar 45 menitan, dan kita juga menurut saya proses untuk pemanggilan namanya itu tidak secara berurutan, sehingga sedikit membingungkan apakah nama aku sudah terlewat atau Hmm. belum. Cuma hal-hal minor seperti itu saja sih. Tapi untuk secara overallnya udah oke banget. Oke, berarti tetap happy dan artinya Iya, kendalanya pun tetap bisa diatasi, walaupun tadi ada sedikit kendala, cuman ya memang semuanya akhirnya antusias dan bisa mengikuti pelaksanaan pencoblosan sampai dengan selesai, gitu ya Lintang ya? Oke. iya betul. Baik Lintang, terima kasih untuk segala informasinya dari Lintang, mahasiswi di sana, dan salam untuk teman-teman Lintang di Brussels ya. Iya, Baik, sekian wawancara Warta Kota dengan mahasiswi dari Indonesia, Brigita Lintang Nareswari, terkait dengan suasana pemilu di Brussels, Belgia. Saya, Joandita Ari, terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa subscribe ya.